Semua kembali lagi dengan Vivi ya. Kali ini aku akan menarik energi dia dengan pasangannya ya. Kita akan mencari tahu bagaimana kabarnya. Karena ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate ya. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja, oke? Kehidupan dia dengan pasangannya saat ini. Oh ya, ini adalah bacaan untuk seseorang yang sudah memiliki pasangan dan mungkin kamu adalah masa lalunya atau orang ketiganya ya. Kita akan melihat kehidupan rumah tangga dia saat ini. Hurt and loss, recognition and reward, oke, ya. Banyak sekali rasa sakit hati yang dia rasakan ya. Namun gini, ini orang di depan publik gitu ya, di depan orang lain, kehidupan rumah tangganya terlihat baik-baik aja gitu loh ya, seolah-olah sesuai dengan rumah tangga pada umumnya yang sangat harmonis, yang sangat bahagia. Padahal di balik itu semua yang dia rasakan adalah kesedihan ya, kesedihan karena banyak hal yang dia harapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya ya. Entah cara mereka kenalan itu entah dijodohkan atau mereka bertemu tiba-tiba mereka menikah atau apa pada saat dulu ya pertama kali, sehingga aku tidak merasakan adanya cinta yang begitu dalam gitu loh ya. Malah yang ada dia seperti orang yang terbebani dengan perasaan hambar. Awalnya dia merasa bahwa oh ini yang terbaik, oh ini aku kalau dengan ini aku bisa mendapatkan sebuah kestabilan, entah itu materi atau apa, seolah-olah mungkin dari pangkat atau apa ya, dia menikah dengan seseorang itu mungkin mereka setara pada saat itu ya. Namun dengan kamu mungkin dia tidak memilih kamu karena kamu mungkin berbeda banget dengan dia ya, entah beda usia, beda umur, status, agama. Intinya ada sebuah perbedaan dengan kamu ya. Bisa jadi perbedaan tentang segi materi ya. Mungkin dia adalah seseorang yang berada gitu, orang dari keluarga berpangkat atau sebagainya ya, sehingga kalian berdua memiliki sebuah perbedaan. Dan dia akhirnya kayak mendapatkan sebuah pencerahan dari orang tuanya ya, bahwasanya dia harus memilih orang ini untuk kebaikan orang tua, untuk kebaikan keluarga ya. Ya udah, dia pun melihat kayak oh iya ya, ini yang terbaik gitu. Dia ninggalin kamu nih ya, dengan ambisinya. Ada yang entah dia entah pasangannya itu kayak terlalu materi gitu ya, terlalu memikirkan tentang keduniawian. Awalnya dia percaya diri banget ya, bahwa seseorang ini adalah seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan untuk dia. Tapi nyatanya nggak sesuai ya. Kayak ini tuh dari awal perkenalan mereka sampai menuju ke pernikahan itu kayak cepet tep gitu loh ya. Jadi kayak bukan kayak yang pacaran lama kemudian menikah, itu enggak. Kayak mereka itu entah dijodohkan
atau baru kenal langsung nikah itu. Jadi kayak prosesnya awalnya tuh cepet banget gitu loh. Jadi belum bisa bener-bener saling mengenal satu sama lain. Kalau perasaan itu masih dalam tahap penasaran, belum cinta yang begitu dalam gitu, yang akhirnya ketika ada sesuatu yang nggak sesuai, kan itu pasti ya, ke dalam proses pengenalan pasti ada sesuatu yang nggak sesuai. Oh, ternyata sifat karakternya seperti ini. Dan ketika itu terjadi, dia merasa sakit hati, dia merasa sedih, kecewa, ya, karena ternyata nggak sesuai dengan harapan dia. Oke, mungkin juga ada tekanan dari orang tuanya, ya, mungkin orang tuanya lagi sakit, orang tuanya udah tua, pengen ngomong cucu pada saat itu ya, dimana akhirnya itu yang membuat dia merasa terbebani. Tapi di sisi lain dia pun merasa bersalah dengan keputusan yang udah dia ambil untuk kamu. Dia sudah mencoba untuk balance, menyeimbangkan, mempertimbangkan antara kamu dengan seseorang ini, yang akhirnya dia harus menerima apa yang dikatakan oleh keluarganya, apa yang ditetapkan oleh keluarganya, orang tuanya dalam hidupnya. Dia hanya bisa kayak mensyukuri gitu loh. Ya, tapi sebenarnya hatinya itu masih selalu bertanya-tanya, bener gak sih? Dan terutama ketika ini semua terjadi, dia kayak ada rasa penyesalan, ya. Awalnya dia semangat banget, menggebu-gebu banget, merasa orang itu yang terbaik gitu ya. Akhirnya ternyata banyak hal yang gak sesuai dengan harapan, yang membuat dia kayak udah gak percaya diri lagi untuk memperbaiki hubungan ini. Dan di sisi lain ada juga, ya, nggak semua sih, beberapa, karena ini terlihat cepet banget ya. Yang pertama mungkin karena perjodohan, atau mungkin karena kayak tiba-tiba kenal, baru 9 kenal, kemudian mereka menjalin sebuah hubungan ya, tapi kayak cepet banget gitu ya, tiba-tiba menikah karena ada sebuah mistis, kayak istilahnya tuh pelet atau apa sih, gendam atau apa ya, intinya yang berbentuk dengan magic gitu loh. Jadi ketertarikannya itu bukan real ya, bukan pernikahannya nggak real, maksudnya menikah tapi kayak ada sesuatu yang nggak real gitu loh, nggak real bener-bener tentang perasaan. Jadi ketika perasaan ini energi ini udah sedikit memudar, baru tuh kerasa ya, baru terasa kesedihannya. Dia kayak mencoba untuk mencari tahu, saat ini tuh mencoba untuk mencari tahu apa sih yang sebenarnya aku rasakan, ya, sebenarnya ini cinta atau apa sih gitu ya, karena dia merasa masih kamu yang menjadi soulmate dia. Sebenarnya dia nyaman sama kamu, sebenarnya dia sayang sama kamu, tapi kenapa dia harus balik, atau kenapa dia harus memilih seseorang ini gitu loh. Yaitu tadi, yang pertama karena tekanan dari orang tua, bisa jadi faktor pertama tekanan dari orang tua, sehingga dia kayak ya udah gimana lagi ya gitu. Faktor dari orang tua, mungkin orang tuanya udah sakit-sakitan atau udah tua sehingga menginginkan menggendong cucu gitu ya. Atau yang kedua di sini ada ilmu magic itu, sehingga dia kayak menggebu-gebu untuk mendapatkan seseorang itu, untuk memilih seseorang itu, dan rela untuk meninggalkan kamu. Tapi jika mungkin saat ini kamu adalah orang ketiga ya, awalnya dia cinta sama kamu gitu ya, sayang sama kamu, tapi dia akhirnya kayak karena energi magic dia harus kembali ke pasangannya awalnya gitu ya. Ya, awalnya kayak dia membuka gerbang kebahagiaan, tapi nyatanya nanti dia seperti mendapatkan sebuah pencerahan atau informasi ya. Jadi dia akan mendapatkan, entah dia mampu sendiri ya untuk mendapatkan informasi, ternyata sebenarnya oh ada seperti ini nih gitu. Dia mencoba untuk kuat nih, untuk melepaskan sebuah energi negatif dalam dirinya, pengaruh-pengaruh negatif dalam dirinya ya. Dan dia mencoba untuk menyeimbangkan dulu antara logika dan sesuatu hal yang terjadi dalam hidupnya. Dia pun kayak mencari bantuan juga ya dari teman-temannya, dari perkumpulannya, dari timnya, dari grupnya gitu. Kayak mencari saran lah gitu ya. Apakah kamu pernah sih ngalamin kayak gini gitu? Harus apa? Ya, yes, di sini ternyata seseorang itu hanya kayak datang kepada dia untuk memanfaatkan sesuatu, atau ada sesuatu yang berhubungan dengan kelicikan gini ya. Ih, serem banget ya kan, maksudnya ada yang niat kurang baik gitu loh ya. Terutama ketika mereka bersama biasanya energi magic itu kayak misalkan ya,
sebenarnya dua insan ini nggak bisa bersatu, tapi dipaksakan karena energi magic gitu ya, dipertahankan gitu. Jadi ini resikonya sih. Resikonya itu biasanya pertama, rumah tangganya bakal banyak konflik, panas terus gitu ya. Kalau caranya salah gitu ya. Kalau cara dalam berumah tangga itu salah, nanti kayak ada aja panas mulu gitu ya. Bawaannya itu panas mulu rumah tangganya. Atau yang kedua ya, nanti berimbas kepada keuangan ya. Keuangannya itu kayak mampet, sulit karena memaksakan sesuatu yang sebenarnya bukan milikmu gitu ya. Memaksakan kehendak, padahal kita harus tahu pembelajaran itu ada sesuatu di dunia ini yang nggak bisa kita paksakan. Oke, Tuhan semesta akan mengiyakan kemauan kamu, tapi akhirnya pada endingnya kamu sendiri yang kayak ngerasa aku nggak kuat, aku kapok, aku menyerah, aku salah gitu. Kenapa aku dulu seperti ini? Jadi pada akhirnya kamu sendiri akan capek. Jadi sebenarnya lebih baik ikuti alur aja, mengalir, nggak perlu kayak memaksakan sebuah hubungan bukan berdasarkan perasaan, tapi lebih kepada hal-hal yang itu ya. Oke, di sini dia kayak membuat sebuah strategi ya, tapi dia mencoba untuk menutupi ya. Maksudnya andaikan dia pun tahu, dia kayak masih menutupi ya, tapi dia stres sendiri. Gimana nih caranya untuk keluar gitu? Oh, ternyata ini semua itu hanya topeng gitu loh. Ternyata pasanganku memilih aku seperti ini ya, jadi itu sering ada konflik gitu. Tapi dia kayak mikir, aku harus melakukan apa nih, strategi apa nih yang harus aku lakukan, kayak gitu ya. Oke, dan saat ini seperti apa ya? Padahal di sini ketika dia memutuskan untuk menikah dengan seseorang ini, dia mencoba untuk menjadi seseorang yang setia. Ya, terutama jika mereka sudah memiliki anak ya, dia ingin berubah awalnya gitu. Tapi semua kayak blem gitu aja ya, ada tower gitu, kayak ada sesuatu yang dia dapatkan gitu, informasi yang dia dapatkan, dia kayak nggak nyangka, oh ternyata selama ini hanya seperti ini gitu. Tapi mau gimana lagi ya, di sini ada hambatannya itu anak. Mungkin mereka akan bertahan itu hanya karena berdasarkan dengan anak aja ya. Oke, dan dari situ dia kayak orang yang kemudian ingat kamu setelah semua terjadi. Setelah dia mengetahui bahwa ini hanya pengaruh magic, atau setelah dia mengetahui perasaan dia sebenarnya hambar kepada pasangan yang gak bener-bener sayang gitu ya, dari situ dia kayak mikir, dia berharap banget bahwa suatu saat nanti dia bisa kembali, bisa bertemu dengan kamu. Kalau kalian udah lama gak ketemu ya, di sini kamu kan orang ketiga gitu ya, orang lain, orang luar dari hubungan. Jadi dia berharap banget bisa bertemu dengan kamu ya, dan ingin banget menyudahi sesuatu hal di sini ya. Ya, dia kayak pelin-pelan sih. Dia bingung dengan rumah tangganya, ingin menyudahi atau ingin mempertahankan. Ya, tapi sejak semua kejadian yang udah dia lewati, sejak nantinya dia akan mendapatkan sebuah berita, informasi bahwa ternyata pasangannya menggunakan cara yang salah untuk mendapatkannya, atau ternyata perasaannya tidak benar-benar mencintai gitu. Terutama ada masalah tentang finansial ya, itu yang membuat dia kayak tersadar gitu, yang akhirnya dia ingat lagi sama kamu, berharap lagi sama kamu, kayak gitu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk keadaan rumah tangganya saat ini. Bye bye.